Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin memulai ibadah pagi hari ini. Kita ingin menyembah Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Kita ingin menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Syukur Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan lukiskan indahnya Engkau. Tiada kata yang bisa Yesus lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, oh Yesus. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan Tuhan kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Haleluya, Yesus. Kami sembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi ya Yesus. Segalanya Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan hari ini. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah Yesus. Kau siapkan Tuhan setiap hati, pikiran dan hati kami Bapa. Biar Tuhan ibadah hari ini Tuhan menjadi ibadah yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang percaya Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kita sampai saat ini Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan Aku Diberkati. Haleluya Yesus. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau sudah memelihara hidup kami Tuhan. Engkau sudah memberkati hidup kami sampai saat ini Yesus. Sabtu kami memuji Engkau hari ini. Kami menyembah Engkau hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Oh. Mari yang percaya katakan. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Semua yang percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya Yesus. Engkau sudah memberkati hidup kami Bapa. Dan Engkau sudah memelihara hidup kami Yesus. Semua Tuhan, kekhawatiran kami Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila Engkau sudah membuka pintu Tuhan, tak ada satu pun yang sanggup menutupnya Tuhan. Seperti kami bersandar kepada-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembela kami. Allah pembelaku, Segala khawatir kami Tuhan, segala khawatirku kami taruh di kaki-Mu ku Yesus. taruh di kaki-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ya Yesus, haleluya Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembela kami Tuhan. Allah pembelaku, segala khawatirku Ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat
Tiada yang dapat merendahkanku. Mari jemaat, semuanya mari kita katakan. Bila Kau yang membuka pintu, ya Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memelihara hidup kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi hidup kami sampai saat ini Yesus. Syukur Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, sebab kami ingin menyembah Engkau Tuhan, sebab kami ingin mengatakan Bapa. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Syukur Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun, ya Tuhan, kami percaya Yesus. Ya Yesus, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami percaya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, syukur, oh haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada
cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Takkan ku lewatkan bertemu kekasih dengan Yesus yang jadi pengharapan hidupku. Panas ataupun hujan tak menjadi halangan, cintanya jadi sukacitaku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Takkan ku lupakan berjanji denganmu, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatku. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, Yesus telah mendebarkan hatiku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan dan menyembah nama-Mu Bapa. Kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menguasai setiap hidup kami pada pagi hari ini. Ya, setiap kami membuka hati kami untuk boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Pakai setiap kami yang ada di gereja, yang ada di rumah, semuanya boleh membuka hati untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menangkap firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, dan kita boleh melakukan firman itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, di rumah, ya, di jalan atau mau di toko sekalipun, ya, atau yang ada di gereja di tempat ini, ialah kita semua membuka hati untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Amin saudara, mari kita mau lihat firman Tuhan, ya. Kita mau baca firman Tuhan di Wahyu 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya. Kita kasih tema pagi hari ini, Dia membuka dan menutup pintu. Amin saudara. Baik, kita lihat ayatnya saudara. Ya. Di Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya,
Ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, firman ini dikhususkan pada waktu itu ya, ketika Yohanes menerima penglihatan di Pulau Patmos ya, diberikan penglihatan oleh Tuhan ya, di Pulau Patmos. Ketika dia diberi penglihatan, dia diberikan untuk memberikan tahu kepada 7 jemaat ya. Salah satunya adalah jemaat Philadelphia. Jemaat ini ya tidak ada cacat di dalam Tuhan. Dia benar-benar jemaat yang benar-benar taat kepada Tuhan ya. Dia siap melakukan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, sehingga jemaat ini bukan lagi jemaat yang berdasarkan negara-negara ya, nama negara, tapi jemaat di Philadelphia ini ya percaya kepada Roh Kudus. Dan semangatnya untuk memberitakan firman Tuhan itu dilakukan oleh dia ya, sehingga terjadi revival besar di mana-mana. Ya, dan nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan, jadi menerima Tuhan. Banyak orang-orang yang sesat dimenangkan di jemaat Philadelphia ini. Itulah gambaran jemaat Philadelphia itu ya, dia percaya walaupun kekuatannya cuma tidak seberapa, biasa-biasa saja. Tapi dia adalah, jemaat ini adalah jemaat yang benar-benar ya, penuh dengan Roh Kudus. Bukan menjadi gereja-gereja yang biasa-biasa saja, tapi gereja yang penuh percaya dengan Roh Kudus. Itulah gambaran gereja jemaat Philadelphia, saudara. Tuhan menuliskan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Dan yang di ayat yang ke-7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila yang membuka tidak ada yang dapat menutupnya. Saudara, ketika Tuhan sudah membuka untuk jemaat Philadelphia ini, tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Sehingga pengabaran Injil itu terjadi di mana-mana. Dan tidak ada orang yang bisa ya menutup, sehingga Injil ini disampaikan di mana-mana. Dan banyak orang mengalami satu pertobatan di dalam setiap kehidupannya. Ini gambaran firman Tuhan, saudara. Ya, di ayat yang ke-8 juga sama. Yang menjadi pertanyaan buat kita pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan membuka pintu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun? Saudara, keadaan kita itu juga mengalami hal sama. Ketika kita percaya kepada Tuhan, penuh dengan Roh Kudus di dalam kehidupan ini, ya, maka Tuhan akan membuka pintu itu. Ya, menjadi pertanyaan buat hidup kita. Tapi bagaimana caranya? Yang benar bagaimana, Pak? Supaya kita bisa mengikuti, kita mengetahui ya, bahwa kita adalah anak-anak yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan ini. Mari kita lihat, saudara, ya. Bagaimana Tuhan membuka pintu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yang pertama, kita lihat ya, di ayat yang ke-8, Wahyu 3 ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Yang pertama, saudara, ya, yang pertama pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan membuka pintu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yang pertama adalah bagaimana kita menurut kepada firman-Nya. Hal yang selalu kita sampaikan ya tiap-tiap hari, mungkin tiap-tiap saat kita tahu ya, bahwa firman-Nya itu penting buat hidup kita. Firman-Nya itu mampu menuntun setiap hidup kita. Tapi tanpa sadar, kadang-kadang kita ya
sudah tahu firman tapi kita nggak pernah mau melakukan firman itu dengan baik. Jemaat Philadelphia, dia taat dengan firman Tuhan. Dia melakukan firman itu dengan baik. Dan bukan cuma di situ, dia giat untuk mengabarkan Injil. Sehingga terjadi revival di mana-mana. Ya, kebangkitan di mana-mana, mengenal Yesus, Roh Kudus. Sehingga jemaat-jemaat ini mengalami satu kemenangan demi kemenangan dan memenangkan banyak jiwa di dalam setiap perjalanan kota jemaat ini. Itulah gambaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama dikatakan apa? Bagaimana pintu terbuka dan tidak ada orang seorang pun yang menutupnya. Ketika kita taat pada firman-Nya. Satu ketaatan buat setiap hidup kita, ya, kepada firman Tuhan. Itulah yang membuat, ya, kita menjadi anak-anak yang dimenangkan. Ya. Jadi pertanyaan lagi buat setiap hidup kita. Ya, firman Tuhan kata, mengapa harus menurut firman sih? Lebih spesifik lagi dikatakan, mengapa sih harus menurut firman? Ya, coba kita lihat. Ya, di Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan katakan apa? Di Yohanes 1 ayat 1. Ya, firman Tuhan katakan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Mengapa kita harus menuruti firman-Nya? Harus taat pada firman-Nya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kalau firman itu Allah sendiri, berarti seharusnya kita tahu bahwa Allah itu Allah penguasa. Allah yang menjadikan segala sesuatunya. Sehingga kita mengetahui bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yang harus kita taati di dalam kehidupan ini, ya, yang harus kita mengerti di dalam setiap hidup ini, dan harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan ini. Tidak ada sesuatu yang lebih besar, saudara, ketika kita mau taat pada Allah. Segala sesuatu yang kau punyai, segala sesuatu yang menyenangkan hatimu, ya, tidak akan pernah melebihi, ya, pengenalan kita akan Allah. Kalau itu sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mengalami satu perubahan, satu kemenangan. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia di dalam setiap kehidupan ini. Maka pagi hari ini kau katakan, saudara, Tuhan, saya sudah taat, saya sudah setia, kok belum terjadi, saudara? Apa yang saya minta, apa yang saya inginkan di dalam kehidupan ini. Saudara percayalah, ketika saudara tetap pada firman-Nya, tetap mempercayakan hidup ini pada firman-Nya, dan tidak melenceng akan firman-Nya, maka engkau akan melihat, ya, bagaimana rancangan dan rencana Tuhan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita ada di dalam firman-Nya, firman itu ada Allah sendiri, maka Tuhan akan merancangkan segala sesuatu buat hidup kita. Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Ya, firman Tuhan katakan apa? Siapa Allah itu? Ya, coba kita lihat. Supaya kita semakin percaya siapa Allah itu, mari kita baca di Yohanes 1 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan katakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Coba lihat, saudara. Allah yang kita sembah saat ini, Allah yang tidak kita ragukan lagi. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menjadikan segalanya buat hidup kita, termasuk kita manusia. Kita menjadi orang-orang yang sudah, ya, diciptakan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi penganut-penganut Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika manusia sudah diciptakan di dalam hidup ini, manusia melenceng di dalam dosanya. Keinginan dagingnya menjadi lebih besar daripada percaya kepada Tuhan. Sehingga manusia menjadi jatuh di dalam dosa. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara kita lihat, ya, siapa Allah itu. Kalau Allah yang menciptakan hidup kita, yang menjadikan setiap hidup kita, maka pagi hari ini kita sadar bahwa segala sesuatunya adalah milik Dia. Tanpa Dia, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan ini.
Ya. Ayat yang keempat firman Tuhan, ayat yang keempat firman Tuhan katakan apa? Dalam Dia ada hidup, dan hidup ini adalah terang manusia. Siapa Allah itu, saudara? Dia Allah yang memberi hidup buat hidup kita. Tanpa Dia, ya, tidak ada terang manusia. Tapi di dalam Dia ada hidup, ya, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau kita tidak ada di dalam Dia, di dalam firman-Nya, maka kita menjadi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Yang tidak akan bisa lagi melihat terang. Kenapa? Gelap dan terang itu tidak bisa disatukan, saudara. Ketika terang itu datang, maka gelap itu akan lenyap. Tetapi terang itu tidak datang, maka kehidupan saudara akan ada di dalam satu yang namanya kegelapan. Maka pagi hari ini saudara lihat, siapa Allah itu? Allah itu adalah yang memberikan kita, apa namanya firman Tuhan? Dalam Dia ada hidup, yang memberikan hidup. Dan memberikan terang pada manusia. Itulah firman Tuhan pagi hari saudara. Coba lihat, siapa Allah itu? Jadi jangan ragukan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-5 firman Tuhan katakan apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasainya. Siapa Allah saudara? Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak diragukan lagi. Siapa Allah itu? Ya, Allah yang berkuasa atas hidup manusia, yang memberikan terang hidup buat manusia. Siapa Allah itu? Allah yang berkuasa, yang memberikan terang itu, dan kegelapan tidak menguasainya. Itulah firman Tuhan, saudara. Kalau pagi hari kita tahu bahwa Allah itu yang melakukan segalanya buat hidup kita. Pagi hari ini, jangan ragu-ragu lagi. Amin, saudara? Mari kita lihat lagi. Ya, apa yang kita peroleh jika taat kepada firman Allah? Amin, saudara? Apa yang kita peroleh, saudara? Ya. Firman Tuhan katakan di Yeremia 29 ayat 11 ya. Firman Tuhan katakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itulah firman Tuhan. Apa yang kita peroleh jika taat pada firman Allah? Ketika kita taat pada firman Allah, ya, Allah akan merancangkan segala sesuatunya buat hidup kita. Dia akan melindungi kita, Dia akan menolong kita, ya. Di firman Tuhan ini, dia Wahyu 3 ayat 10 dikatakan juga dia akan menolong kita, Dia akan melindungi kita. Amin, saudara. Itulah gambaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada rancangan Tuhan yang tidak terbatas buat hidup kita. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi, itu sudah dirancang oleh Tuhan. Cuman Tuhan ingin kita taat akan firman-Nya. Tuhan ingin kita percaya akan firman-Nya. Tuhan ingin kita melakukan firman itu. Tuhan ingin cuma kita memberitakan firman itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan ingin menyebarkan kita, membuat setiap kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang yang sesat. Kenapa? Disitulah rancangan Tuhan terjadi buat setiap hidup kita. Apa yang dirancangkan oleh manusia, ya, itu banyak gagalnya. Tapi apa yang dirancangkan oleh Tuhan, itu selalu iya dan amin. Karena tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal buat setiap kehidupan manusia pagi hari ini. Maka kita harus benar-benar mengenal firman-Nya dengan baik. Firman Tuhan teruskan dilanjutkan, ya. Rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan apa, saudara? Rancangan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera buat hidup kita. Ya, ketika kita ada di dalam firman-Nya, Tuhan akan berikan rancangan damai sejahtera yang tidak bisa dibeli oleh manusia.
yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh manusia. Tapi butuh Roh Kudus yang menguasai hidup kita untuk bisa memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Perlu firman yang kita harus baca, karena firman itu Allah sendiri yang boleh menguatkan setiap hidup kita. Yang menenangkan setiap hidup kita. Sehingga apa? Sehingga hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Saudara, dunia gak pernah menawarkan itu. Dunia tidak pernah menawarkan hal-hal yang baik buat hidup kita. Dia akan menawarkan buat kita tiap-tiap hari adalah kesukaran demi kesukaran. Masalah demi masalah yang kita hadapi. Sehingga apa? Sehingga kita dibuat oleh dunia ini supaya kita jatuh tergeletak. Dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan apa? Percayalah kepada firman-Nya. Ya, mengertilah firman Tuhan dan lakukan firman itu dengan baik. Maka aku akan melihat bagaimana rancangan Tuhan itu yang luar biasa buat hidup kita. Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli, saudara. Tapi Tuhan berikan buat setiap hidup kita di dalam setiap kehidupan ini. Ya, yang berikutnya, dan bukan rancangan kecelakaan. Ketika Tuhan sudah merancang dalam hidupnya kita, ya, tidak ada rancangan kecelakaan. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, percayalah, ya, bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Di balik itu semua, ada sesuatu yang Tuhan inginkan buat hidup kita, ada sesuatu yang Tuhan berikan buat hidup kita, supaya kita semakin kuat, ya, semakin percaya, semakin memuliakan nama Tuhan. Enggak takut lagi, enggak khawatir lagi dengan segala sesuatu yang terjadi. Tapi benar-benar percaya dengan Tuhan. Dan meletakkan hidup ini, ya, di dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu dan percaya bahwa firman-Nya itu iya dan amin. Ya, terus sudah, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan itu ada di tangan Tuhan, saudara. Pak, saya bisa melakukan, saya bisa cari uang banyak, saya bisa beli rumah gedong, ya, saya bisa melakukan dengan kepintaran saya. Tapi itu semua, ya, tidak akan pernah bisa memberikan hari depan yang penuh harapan. Pengharapan yang terbesar itu ada di dalam Tuhan. Ada di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga pengharapan itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam firman-Nya. Enggak ada saudara di luar sana menjanjikan pengharapan yang abadi. Enggak ada. Pengharapan yang kekal itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ada di dalam firman-Nya. Kalau kita melakukan firman Tuhan dan apa yang kita dapat itu adalah akan pengenalan firman Tuhan, maka engkau akan melihat damai sejahtera itu ada di dalam hidup saudara. Dan hari depan yang penuh harapan itu ada di dalam hidup saudara. Karena apa? Karena saudara ada di dalam firman-Nya dan Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa itu semua, jangan harap saudara, dengan uang saudara bisa melakukan segala sesuatu. Oh, bisa melakukan di dunia ini. Tapi ingat, engkau tidak akan pernah melihat pintu terbuka buat setiap hidup kita. Pintu tidak akan terbuka buat hidup saudara ketika kekuatan itu kau gunakan dengan kekuatan kau sendiri. Tapi Tuhan melihat bagaimana pintu itu Tuhan buka dalam hidup kita. Ketika kita mau menuruti firman-Nya. Kita taat akan firman-Nya. Sehingga apa? Sehingga hidup kita mengalami hari depan yang penuh pengharapan. Sehingga apa? Sehingga Injil diberitakan di mana-mana dalam setiap kehidupan kita. Ya, pribadi lepas pribadi. Jadi bukan cuman jemaat Philadelphia aja yang bisa menyebarkan, ya, Injil. Tapi setiap hidup kita lepas pribadi yang saat ini kita dengar firman Tuhan, ya, kita bisa melakukan itu dalam hidup ini. Ya, supaya apa? Supaya pintu Tuhan sudah terbuka buat hidup kita. Dan kita boleh melakukan yang terbaik. Jangan sampai pintu itu ditutup, saudara. Kalau pintu itu sudah ditutup, pintu itu tidak akan terbuka kembali. Dan tidak ada pengharapan buat setiap hidup kita, ya, untuk kita percaya. Untuk kita melakukan apa yang kita mau lakukan dalam hidup ini. Amin, saudara? Itulah firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Ya. Selanjutnya, saudara, kita mau lihat, ya.
Yang kedua, ya. Bagaimana Tuhan membuka pintu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Mari kita lihat yang kedua, ya. Kita lihat juga ayat yang ke Wahyu 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman dan engkau tidak menyangkal namaku. Terus yang kedua apa? Ya, bagaimana pintu terbuka bagi setiap hidup kita? Ya, ketika hidup kita tidak menyangkal nama Tuhan. Banyak penyesat-penyesat di dalam setiap kehidupan ini, ya. Ya, banyak penyesat-penyesat di jemaat Philadelphia pada waktu itu, ya, yang ingin menjatuhkan orang-orang percaya supaya tidak mengenal firman Tuhan. Justru pada saat orang percaya itu ingin dikuasai oleh pemalsu agama ini atau penyesat-penyesat ini, justru penyesat-penyesat itu, kata firman Tuhan dikatakan apa? Dia akan tunduk dan kembali dan percaya kepada engkau. Artinya apa, saudara? Walaupun jemaat Philadelphia ini bukan orang yang kuat sekali, ya, biasa-biasa saja, tapi dia tidak pernah meninggalkan firman-Nya. Dia tidak pernah menyangkal firman-Nya. Amin, saudara? Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita nggak pernah menyangkal firman Tuhan? Amin, saudara? Kita lihat, ya. Ya, kita lihat contoh Petrus. Ketika Petrus mengatakan hal yang berbeda dengan yang terjadi nantinya. Petrus adalah orang yang dekat dengan Tuhan, murid Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Petrus katakan, walaupun sampai nyawaku. Ya, coba kita lihat firman Tuhan, saudara. Ya, kita lihat firman Tuhan di Matius 26 ayat 33 sampai 35. Firman Tuhan, ya, ayat 33, firman Tuhan katakan apa? Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, ya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Coba, saudara, ya, coba. Petrus, orang yang dekat kepada Tuhan, yang mengatakannya begitu luar biasa, tapi dia salah satu orang yang menyangkal Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali, kata firman Tuhan. Dan itu terjadi, saudara. Coba lihat, saudara, yang ketiga dikatakan apa? Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wih, perkataan yang luar biasa. Yang menunjukkan adalah pengabdian yang luar biasa. Tapi itu adalah cuma omong kosong di dalam setiap kehidupannya. Yang mereka lakukan cuma menyenangkan hati orang lain. Yang mereka melakukan cuma ingin melakukan sesuatu yang dilihat orang baik. Tapi padahal di dalamnya kosong, itu. Padahal di dalamnya adalah penyangkalan yang membuat orang lain jatuh. Mari pagi hari sudah kita lihat. Apakah kita adalah orang-orang seperti Petrus yang selalu tahu firman Tuhan, tapi menyangkali firman Tuhan. Tahu Yesus Allah yang luar biasa, tapi dia tetap sudah tahu bagaimana firman Tuhan, bagaimana Allah berkuasa, bagaimana Yesus melakukan mujizat. Bagaimana dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, tapi Petrus sebagai murid yang terdekatnya juga bisa menyangkali Tuhan. Bukan cuma sekali, lihat, saudara, ya, yang kedua, penyangkalan yang kedua, di ayat yang ke-34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Ya, ayat yang ke-35 firman Tuhan katakan apa? Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau.
semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, perkataan Petrus ya menyenangkan hati Tuhan. Perkataan Petrus ya bisa membuat orang lain tertarik. Tapi Tuhan tidak, saudara. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam kehidupannya Petrus. Ya, apa yang terjadi di dalam kehidupannya Petrus? Petrus cuma ngomong di dalam setiap kehidupannya dan dia nggak pernah melakukan dengan baik, saudara. Ya, justru orang yang terdekat menyangkali dia. Ya, coba lihat, saudara, di ayat yang ke 70. Bagaimana penyangkalan dari Petrus, ya. Firman Tuhan Matius 26 ayat 70 ya. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Saudara, ketika Yesus ditangkap, ya, mau disalib, sebenarnya sebagai muridnya dia harus datang, dia harus mendampingi, dia ikut mengalami satu penderitaan bersama Yesus. Tapi justru di semua itu dia sangkali. Ketika orang lain berkata, ini yang dekat dengan Yesus. Tapi Petrus menyangkal, ya. Petrus menyangkal. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Coba lihat, saudara. Bagaimana Petrus lakukan dalam kehidupannya. Apa yang dipercaya, apa yang firman sudah sampaikan, tapi dia sendiri yang menyangkalnya. Engkau gak akan pernah melihat pintu terbuka buat orang-orang yang seperti ini. Ya, karena dia tidak pernah menyampaikan sesuatu yang terbaik buat hidupnya di dalam Tuhan. Ya, dia tidak menomorsatukan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Yang dia nomor satukan adalah kepentingan hidup kita. Hidupnya pribadi, tanpa mementingkan kehidupannya yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita. Lihat, saudara, ya, di ayat yang 71 dikatakan apa? Ketika ia pergi ke pintu gerbang, ya, di ayat yang ke-71, Matius 26 ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Saudara, di ayat yang 72 dikatakan apa? Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Coba lihat, saudara. Menyangkalnya dengan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Bahwa dia itu murid Yesus. Tapi dia katakan, aku tidak mengenal orang itu. Ini satu penyangkalan yang menyakitkan hati Tuhan, saudara. Ini penyangkalan yang membuat pintu tidak dibuka oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Mari saudara lihat pribadi lepas pribadi kita saat ini. Adakah hidup ini penuh dengan penyangkalan Tuhan? Firman Tuhan mengarahkan kita hidup seperti ini loh. Tapi kita melenceng dari hidup yang seperti itu. Tanpa kita sadari bahwa kita sudah menyangkali firman Tuhan. Kalau pintu itu tidak dibuka bagi hidup saudara, maka tanyakan buat hidup saudara sendiri, pribadi saudara sendiri. Apakah benar hidup ini sudah tidak menyangkali Tuhan? Penyangkalan itu buat apa yang dilakukan Petrus. Penyangkalan hidup kita adalah penyangkalan kehidupan kita sehari-hari di dalam kehidupan ini. Di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kita berkeluarga, ya, di dalam kita berkomunitas. Ya. Penyangkalan-penyangkalan itu tidak akan pernah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan harap, saudara, pintu Tuhan terbuka buat setiap hidup kita. Karena ucapan kita itu tidak pernah memberitakan Tuhan. Tapi kita menyangkal dari firman Tuhan untuk kehidupan pribadi kita. Ya, yang penting aku enak, aku senang, aku bahagia. Saudara, saya ingatkan, kebahagiaan yang tidak ada di dalam Kristus, yang tidak melibatkan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup saudara, suatu saat kebahagiaan itu akan lenyap, akan sirna dalam hidup kita. Maka saya mau katakan pagi hari ini, belajar untuk tidak menyangkali firman-Nya.
untuk tidak menyangkali Yesus dalam hidup ini. Pak, hidup ini susah loh. Ya, di masa pandemik ini perekonomiannya juga bermasalah. Banyak orang yang susah. Saudara, kesusahan yang kau alami saat ini, ketika engkau percaya kepada Tuhan pada pagi hari ini, ingat perkataan firman Tuhan, ya dan amin. Dan firman itu akan dilakukan oleh Tuhan. Akan membuat hidup saudara dan saya mengalami satu kemenangan. Tetapi kalau saudara melihat dengan kekuatan saudara sendiri dalam hidup ini, engkau tidak akan pernah sanggup. Dan itu pun engkau menyangkali firman Tuhan. Maka pintu tidak akan terbuka buat setiap hidup kita. Maka jangan heran kalau enggak ada terjadi apa-apa dalam hidup kita. Jangan heran kalau segala sesuatunya menjadi susah. Jangan heran kalau segala sesuatunya tidak terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena kita menjauh dari firman Tuhan dan tidak meletakkan dasar firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Maka apa yang terjadi? Maka kehidupan ini akan menjadi lemah dan goyah. Dan tidak akan pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena pintu Tuhan tidak terbuka buat setiap hidup saudara dan saya. Tapi pagi hari ini, ketika kita nggak menyangkali firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Amin, saudara. Coba kita lihat sekali lagi, saudara, firman-Nya ya. Ya. Di ayat yang ke-73, Matius 26 ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata bahasamu. Ya, di ayat yang ke-74 firman Tuhan katakan apa? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Lihat saudara, perkataan Tuhan itu terjadi buat diri Petrus. Bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu terjadi. Artinya apa? Artinya Tuhan mengetahui kehidupan kita. Apa yang belum terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan sudah tahu. Sehingga apa? Sehingga kita tahu harus mengenal firman dengan benar, supaya hidup kita dituntun oleh firman ini, ya. Apa yang belum terjadi, kita tahu. Tuhan sudah beritahu buat hidup kita ketika kita ada di dalam firman-Nya. Tetapi ketika kita ada di luar firman-Nya, ya, seperti Petrus, dia sampai bersumpah, mengutuk Tuhan, bahwa dia bukan salah satu bagian dari Yesus. Orang-orang yang seperti ini, saudara, ketika dia nggak bertobat dan kembali kepada Tuhan, kembali pada firman-Nya, maka pintu tidak pernah terbuka. Sampai kapanpun engkau tidak akan pernah melihat pintu terbuka buat hidup saudara dan saya. Pagi hari ini firman Tuhan sudah menegaskan buat hidup kita. Pintu itu akan terbuka ketika setiap bibir kita, ucapan kita, ya, mengatakan perkataan ya yang tidak melenceng dari firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan sesuatu yang jahat di dalam firman-Nya, tapi Tuhan selalu mengajar sesuatu yang baik, sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang memberikan kemenangan, sesuatu yang membuat hidup ini menjadi semakin dikuatkan. Amin, saudara. Itulah gambaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, jangan contoh Petrus, saudara. Ya, kalau itu yang terjadi dalam hidup saudara, sekali lagi saya katakan, hidupmu sia-sia. Ya, dari kamu lahir sampai sudah dewasa, sampai masa pernikahan, sampai sudah punya anak, sampai masa tua, engkau tidak pernah melihat bagaimana pintu terbuka buat hidup saudara. Kenapa? Karena hidup saudara kau jalani dengan kekuatanmu sendiri, tanpa benar-benar mau mengikuti firman Tuhan dengan baik. Ya, terjadi penyangkalan firman Tuhan karena engkau apa? Tidak pernah mau menerima firman itu dengan baik. Yang terakhir firman Tuhan katakan apa ya? Ya, artinya ya, ia menandakan bahwa Petrus tidak berani mengambil bagian dari penderitaan yang dialami Yesus. Mari saudara, kalau kita tahu firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Kita berani mengambil satu resiko di dalam kehidupan ini. Saudara, saya lihat salah satu film di Afrika ya. Ketika orang satu keluarga dihakimi oleh massa supaya dia menyangkal nama Yesus, supaya dia menghujat nama Yesus, kalau enggak dia akan ditembak mati. Saudara, saudara tahu saudara? Dia tetap panggil nama Yesus. Yesus itu adalah satu-satunya penolong hidup saya. Diketawai oleh banyak orang saat itu. Apa yang terjadi saudara? Mereka disiram minyak, dibakar saudara, hidup-hidup. Tapi di setiap ucapan katanya ketika dia dibakar, dia kesakitan, dia katakan tetap nama Yesus yang dipanggil. Nama Yesus dipanggil. Nggak cukup cuma dibakar saudara. Dia ditembak kepalanya. Di dalam pada masa kematiannya itu, dia tetap sebut nama Yesus. Dia tetap sebut nama Yesus. Keluarga ini tidak menyangkali Tuhan. Dia tetap ikuti firman Tuhan dan dia tidak menyangkali firman Tuhan. Walaupun mungkin nyawanya hilang, nyawanya melayang, tapi Tuhan melihat ya pintu terbuka bagi setiap orang-orang yang sudah tetap percaya kepada Tuhan ini. Dan kita masuk bersama-sama dengan Yesus dalam kehidupan yang kekal. Saya mau tanya buat saudara, apakah saudara ketika mengalami hal yang sama itu, saudara menyangkal atau saudara tetap bertahan dengan iman saudara? Mari pagi hari ini saudara, pakai itu sebagai satu pegangan buat hidup kita. Apakah hidup saya tidak akan pernah menyangkal ketika kita menghadapi permasalahan yang sama? Apakah hidup saya tetap akan teguh pada iman ketika saya harus digorok leher saya? Perhatikan dengan sungguh-sungguh saudara. Mengikut Yesus, percaya pada firman-Nya dan tidak menyangkal firman-Nya, itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita bisa melakukan itu dengan baik dalam kehidupan ini, maka aku akan melihat pintu terbuka bagi setiap hidup saudara. Ya, perkataan kita tetap perkataan firman. Perkataan kita perkataan yang menguatkan. Perkataan kita tetap perkataan yang tidak menyangkal Tuhan, tidak menyangkal firman-Nya. Sehingga apa? Sehingga pintu itu terbuka buat setiap hidup kita. Amin saudara? Itulah gambaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ayat yang terakhir firman Tuhan katakan apa? Ya, satu refleksi diri buat setiap hidup kita pagi hari ini ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Refleksi diri saudara. Ya. Apakah saya sudah melakukan itu? Melakukan firman-Nya? Ya, percaya pada firman-Nya dengan sungguh, tidak pernah berubah dengan firman yang sudah disampaikan pada hidup kita. Benarkah kita sudah menjalankan firman itu dengan baik? Dan melakukan firman itu dengan baik. Ya, yang kedua kita katakan apa? Ya, apakah kita orang yang taat dan setia? Refleksi diri hidup kita, saudara. Apakah saya orang yang taat dan setia? Kalau itu belum terjadi, buat itu terjadi saat ini. Dalam bulan-bulan ini. Rubah hidup saudara. Ya, buat hidup ini taat dan setia pada firman Tuhan. Dan tidak menyangkali firman Tuhan dalam kehidupan ini. Hal yang kecil sekalipun, coba kita mau taat dan setia. Ya, jangan harus dilihatkan kepada orang lain, saudara. Tapi lihatkan bahwa hati ini benar-benar taat, hati ini benar-benar setia. Tidak terguncang iman kita dengan keadaan apapun dalam hidup ini. COVID-19 ini ada, saudara. Ya, di pinggir-pinggir ada katakan ya, teman dari supir saya dia katakan apa? COVID ini enggak ada. Dibohongin sama negara. Saudara, saya juga ketawa mendengar ini. COVID enggak ada, saudara. Kita dibohongin sama negara, dibohongin. Ini ada orang-orang yang ingin menghabiskan uang negara katanya. Saudara, saya bingung, saya ngomong, saya terangkan sama supir saya, kamu jangan ikut-ikut ya. Kalau kamu ikut-ikut, saya yang susah. Karena kamu tiap hari kumpul sama saya di satu mobil. Kalau kamu ikut-ikut, nggak ada COVID, terus kamu
nggak pakai masker, nggak ini, oh kamu mending nggak usah nyetir. Ya, enggak Pak, saya enggak. Ya, itu cuma teman saya yang ngomong Pak. Ya, tapi jelaskan sama teman kamu bahwa COVID itu ada, saudara. Ya, jangan dibilang nggak ada saudara. Yang mati udah banyak. Ya, walaupun semua yang mati bukan kena COVID, tapi yang mati udah banyak karena COVID. Ya, jadi percayalah, yang paling penting gini loh. Kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir, tapi waspada. Kalau kita takut, kita khawatir, hanya membuat kita apa? Semakin lemah. Tapi waspada, kalau kita harus pakai masker dengan baik. Ya, kalau kita harus cuci tangan dengan baik. Kalau harus kita jaga jarak dengan baik. Waspada. Kalau kita sudah waspada seperti itu, ya, maka itu tidak akan terjadi. Kalau itu pun terjadi buat hidup kita, ya, kita jalani dan percayalah bahwa Yesus yang terbaik buat hidup kita. Amin, saudara. Umur kita itu cuma ada di tangan Tuhan. Kalau memang waktunya Tuhan ambil kita, Tuhan akan ambil kita. Tapi kalau itu bukan waktu Tuhan, tidak akan terjadi saudara dalam hidup saudara dan saya. Tapi bukan berarti, wah saya sudah punya Tuhan, saya sudah ikut Tuhan, saya percaya nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan bersih, nggak usah apa lagi saudara, nggak usah jaga jarak. Ini menyangkali firman Tuhan, ya. Saudara nggak taat, ada aturan-aturan pemerintahan. Pemerintahan itu adalah wakil Tuhan di dunia ini juga. Belajar untuk taat itu semua, supaya kita terhindar dari banyak berbagai macam masalah. Waspada dalam hidup ini. Kalau kita nggak pernah waspada, maka kita nggak pernah melihat, ya, pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Kalian nggak waspada, kita sendiri asal-asalan minta Tuhan untuk membuka pintu buat hidup kita. Itu omong kosong. Amin. Mari kita benahin setiap kehidupan kita, supaya kita tetap taat pada firman-Nya dan setia tidak menyangkali Tuhan. Lakukan itu dengan baik dalam hidup saudara, maka saudara akan melihat kebaikan demi kebaikan, rancangan demi rancangan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara akan melihat hidup yang penuh pengharapan itu bagaimana. Amin saudara. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Bagaimana kita pintu Tuhan terbuka buat hidup kita, ya, supaya pintu itu terbuka buat hidup kita. Tetap taat pada firman-Nya, ya. Tetap setia, tidak menyangkali Tuhan. Dua itu saja, ya, di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita bisa melihat bagaimana kehidupan ini penuh dengan pengharapan, ya, dan tidak akan pernah dijatuhkan oleh segala macam gelombang masalah di dunia ini. Amin saudara. Mari kita sama-sama, ya, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang singer leader untuk maju ke depan. Amin Yesus. Mari saudara, kita mau pujikan sebuah lagu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin Yesus. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu dalam. Darah-Mu Yesus Amin. tercurah untuk menebus hidupku. Baik, sekali lagi katakan saudara.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu dalam, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar. Terlalu besar Amin, Yesus. kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku amin Yesus. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin Yesus. Amin Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan setiap kami yang ada di tempat ini, layakkan setiap kami yang ada di rumah, yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat-Mu berada, kami ingin melakukan perjamuan kudus ini dengan baik. Karena kami tahu, bukan cuma kami sekedar makan atau minum, tapi pagi hari ini, perjamuan kudus ini, supaya kami kembali mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami menjadi orang-orang yang beruntung karena mendapatkan kasih karunia itu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tapi bagaimana Engkau sengsara atas penebusan itu. Engkau dicambuk. Engkau menderita buat kami. Tanpa kami sadari bahwa kehidupan ini adalah kasih karunia dari segala macam apa yang Engkau kerjakan buat kami, Tuhan. Engkau menggenapi apa yang Bapa rencanakan buat setiap hidup manusia. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk boleh taat dan setia akan firman-Mu. Dan tidak pernah lagi menyangkali bahwa Engkau adalah Allah dari segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Yang berkuasa atas hidup kami. Pagi hari ini saudara, setiap hati kami boleh terbuka untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kok Yesus yang sudah mati di kayu salib, dipaku, dicambuk, dihina, ditusuk. Ubahlah setiap hidup kami Tuhan. Ampuni setiap hidup kami Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami menerima perjamuan kudus-Mu, ampuni setiap kami Tuhan. Kalau ada roh-roh yang ingin mengganggu setiap hidup kami, roh-roh penyangkalan, roh-roh kepahitan, roh-roh sakit hati, roh-roh yang
membuat kami akan menjadi lemah. Pagi hari ini kami mau melepaskan itu semua. Dan kami mau mengangkat perjamuan kudus-Mu. Dan kami mau makan dan kami mau minum perjamuan kudus-Mu adalah tubuh dan darah-Mu yang tidak boleh dikotori lagi di dalam setiap kehidupan kami. Mari pagi hari saudara, buka hatimu, hal-hal yang kotor itu buang pagi hari ini. Dan kita akan menerima perjamuan kudus yang suci ini. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan sudah melepaskan segala sesuatu yang kotor dalam hidupnya. Dan diganti dengan satu yang baru. Yang selalu akan menjaga kehidupan ini dengan baik, taat dan setia. Kami sambut perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Perjamuan kudus bisa dibagikan ya. Ya. Mari tetap nyanyikan semuanya. Baik saudara yang ada di studio, yang ada di gereja, ya bisa ikuti perjamuan kudus. Yang di rumah mungkin ya, yang ikuti kebaktian online saat ini, pakai sirup atau air atau apapun juga ya, atau roti yang ada di rumah ya, air roti yang ada di tempatmu masing-masing. Ini adalah simbol aja. Tapi yang paling penting ketika kita mendoakan ini semua, bahwa ini adalah darah dan tubuh Kristus. Amin saudara. Di rumah roti apapun yang ada dan anggur apapun ya, mungkin sirup atau apapun juga bisa dipakai di rumah. Mari kita sama-sama mau ikut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Supaya apa yang kita lakukan semakin melekat dengan Tuhan. Hidup ini. Amin Yesus. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. tercurah Untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari saudara, kita undang semuanya bangkit berdiri. Yang ada di gereja, yang ada di rumah. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita menghormati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita mau angkat roti melebihi kepala kita. Dan setelah saya bacakan firman Tuhan, kita akan makan sama-sama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan sama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Ini tubuhmu yang sudah dicapik-capik di dalam setiap kehidupan kami. Yang sudah berkorban luar biasa. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin Tuhan. Mari kita angkat anggur pagi hari ini ke atas melebihi kepala kita. Setelah saya bacakan firman Tuhan, kita akan minum sama-sama dengan percaya. Inilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum sama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terlalu besar apa yang Kau lakukan buat kami Tuhan. Orang yang hina ini Kau angkat tinggi. Kau berikan keselamatan. Kau berikan kasih karunia. Yang kami tidak sadar. Kau berkorban buat setiap kami begitu besar. Pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengingat itu dengan baik dalam hidup kami. Bukan cuma mengetahui. Tapi kami mau melakukan firman-Mu. Mau melakukan. Dan tidak pernah menyangkali Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat buat hidup kami Tuhan. Kalau hari demi hari kemarin kami lakukan dengan selalu menyangkal firman Tuhan. Selalu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selalu ingin melakukan dengan kekuatan kami sendiri. Selalu menjauh dari firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami sadar. Kami mau lepaskan itu semua. Dan kembali pada firman. Walaupun kami dalam keadaan terhimpit. Walaupun kami dalam keadaan susah. Walaupun kami dalam keadaan sakit. Walaupun kami dalam keadaan dicobai. Walaupun kami dalam keadaan perekonomian ini tekan. Walaupun banyak pandemik yang boleh menghampiri dan membahayakan hidup kami. Tapi pagi hari ini kami percaya, kami mengandalkan Tuhan. Dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Ketika pintu Tuhan sudah terbuka buat hidup kami percaya hanya satu-satunya yang mampu berikan keselamatan buat kami. Hanya satu-satunya yang dapat menghindarkan kami dari segala macam bahaya. Hanya satu-satunya yang mampu melindungi setiap hidup kami. Hanya satu-satunya yang membuat kami mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Yang penuh dengan sukacita. Tidak ada yang lain. Yaitu Yesus namanya. Yang kami sanjung tinggi. Yang kami muliakan. Di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan. Setiap kami mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu masalah yang tidak akan kami selesaikan, yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bersama dengan Tuhan akan terselesaikan dalam hidup kami. Karena Tuhan tidak pernah menutup pintu buat orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia akan membuka lebar dan tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya buat setiap hidup kami. Ketika pintu terbuka lebar,
Ajar kami Tuhan untuk mulut ini boleh menyampaikan firman-Mu kemana-mana. Kalau kami sudah dimenangkan, kalau kami sudah dimerdekakan, kalau kami sudah mendapatkan kasih karunia itu, ajar kami Tuhan. Untuk Injil diberitakan di mana-mana karena pintu Tuhan sudah dibuka buat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau lakukan. Karena kami percaya pintu itu tidak akan pernah tertutup untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang yang berserah, untuk orang-orang yang tidak menyangkali firman-Nya. Jangan tutup itu Tuhan buat setiap kami. Beri kesempatan buat kami untuk kami melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih atas perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Membuat kami disegarkan kembali, membuat kami diingatkan kembali, dan kami mau melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi rema buat setiap kami yang ada di tempat ini, di gereja maupun di rumah. Ya, biar setiap kami Tuhan boleh benar-benar Kau kuasai hidup ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami percaya dengan kuasa-Mu yang luar biasa, kami boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama pagi hari ini, saudara. Kami sudah selesai dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini, nama Tuhan tetap kami permuliakan di dalam hidup ini. Kami percaya pagi hari ini, semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah diberkati. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang ada di dalam satu pencobaan, Tuhan sudah buka jalan. Yang ada permasalahan dalam perekonomiannya karena pandemik ini Tuhan, kami percaya ada kabar baik bahwa tingkap-tingkap langit terbuka untuk orang-orang yang percaya dan tidak pernah menyangkali firman-Nya. Dan itu akan terjadi buat setiap hidup orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Bila kami mau serahkan hidup ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami akan akhiri, terimalah kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang terimalah berkat damai sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.